Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raidaman Ahmad, NIM 222111039, kelas S5A. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait general review selama satu semester ini mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan dan juga resuman 14 bab perkuliahan selama satu semester ini di mata Sosiologi Hukum ini. Jadi untuk materi pertama tentunya ialah kita masuk ke pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian sosiologi hukum dan objek dalam sosiologi. Nah, jadi di sini tuh terbagi menjadi dua pengertian dulu, yaitu sosiologi dan juga hukum. Yang mana definisi sosiologi itu sendiri itu keilmuan yang mempelajari terkait bagaimana interaksi manusia dalam hubungan kelompok, sosial, dan juga strukturnya. Sedangkan definisi hukum itu sendiri itu merupakan suatu regulasi yang bersifat memaksa dengan pemerintah itu sebagai regulatornya untuk dipatuhi oleh masyarakat dengan fungsi sebagai kontrol sosial dan mencegah hak-hak dari setiap masyarakat. Nah, jadi bisa diambil pengertian bahwa sosiologi hukum itu mempelajari terkait hubungan timbal balik antar hukum dan juga dengan gejala-gejala sosial secara analitis dan juga empiris. Nah, objek kajian dari sosiologi hukum itu meliputi hukum dan interaksi sosial, hukum dengan kelompok sosial, hukum dan kebudayaan, dan juga interaksi hukum dengan fenomena-fenomena sosial lainnya. Lalu untuk materi yang kedua ialah hukum dan masyarakat. Yang mana hukum dan masyarakat itu sendiri itu ialah suatu hal yang sangat korelatif. Nah, hukum sebagai kontrol sosial dan juga refleksi terkait norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi hukum itu menganalisis fenomena-fenomena tersebut itu secara empiris. Bahwa hukum itu bukan sekedar sebagai regulator formal, namun mencakup bagaimana interaksi dengan fenomena-fenomena sosial secara dinamis. Jadi materi yang ketiga ialah yuridis empiris dan yuridis normatif. Jadi pada materi ini itu membahas terkait penelitian yuridis dan normatif secara metodologis, di mana pendekatan ini itu menggabungkan antara penelitian normatif dan juga empiris, berfokus terhadap bagaimana hukum itu diimplementasikan melalui studi kasus terhadap peristiwa-peristiwa yang aktual. Nah, objek kajiannya itu mencakup efektivitas hukum, kepatuhan masyarakat, dan pengaruh sosial terhadap regulasi hukum. Nah, sedangkan yuridis normatif itu menganalisis terkait kaidah, norma, dan aturan hukum melalui studi kepustakaan. Dengan objeknya ialah undang-undang, doktrin hukum, dan juga dokumen formal resmi. Nah, pada intinya kedua pendekatan ini tuh saling berkaitan dan juga melengkapi secara korelatif ya, terhadap penelitian yang berlandaskan pada fenomena-fenomena sosial secara aktual. Lalu yang keempat kita mulai masuk ke mazhab pemikiran hukum positivisme. Nah, jadi pengertian positivisme itu sendiri itu ialah salah satu aliran filsafat di mana hukum dan moralitas itu dua hal yang terpisah. Jadi antara hukum dan juga moral itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, dengan sumber hukum tertulis dan mengesampingkan nilai moral serta kemanusiaan. Jadi misal hukum tersebut itu mutlak seperti itu, maka harus dilaksanakan sanksi tersebut tanpa mengedepankan nilai-nilai norma, moral, dan juga kemanusiaan. Nah, hukum dengan berlandaskan pada undang-undang yang bersifat mutlak, nah, beberapa kritikannya itu ialah terkait prioritas nilai kemanusiaan dan juga aspek moral tentunya. Lalu materi kelima masuk ke mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Nah, sociological jurisprudence itu salah satu aliran filsafat hukum yang memiliki tolak belakang dengan mazhab positivisme, yaitu menekankan terkait pentingnya hukum dengan integrasi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas dalam masyarakat, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan menciptakan ketertiban, sehingga hubungan antara hukum dan masyarakat itu sangatlah penting dalam memahami dan juga mengembangkan sistem hukum yang adil dan juga efektif. Oke, untuk materi selanjutnya, mazhab selanjutnya itu ialah mazhab pemikiran hukum, living law, and utilitarianism. Nah, pada intinya aliran pemikiran hukum ini itu menekankan bahwa hukum bertujuan sebagai landasan untuk meminimalisir penderitaan dalam masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu bisa bersandar dengan nyaman dan juga aman terhadap hukum dalam urgensi nilai-nilai sosial sebagai prioritas utama. Lalu untuk materi selanjutnya ialah pemikiran hukum menurut
tokoh David Emil Durkheim. Nah, David Emil Durkheim itu sendiri merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam sosiologi modern serta founder dari Fakultas Sosiologi pertama di Eropa. Jadi Durkheim itu sendiri mengemukakan terkait tujuannya untuk memahami bagaimana masyarakat itu dapat beradaptasi terhadap modernisasi yang mengedepankan identitas sosial mereka untuk tetap dipertahankan. Nah, jadi identitas mereka itu sebisa mungkin itu nggak luntur terhadap modernisasi di zaman sekarang yang secara kontemporer ya. Dengan menganalisis kehidupan sosial yang berdasarkan pada fakta yang ada, Durkheim itu berfokus untuk menganalisis pendekatan ilmiah terhadap penelitian ini. Yang pada intinya bahwa tindakan sosial itu memiliki power yang lebih kuat dibandingkan tindakan individu. Nah, yang mana dengan penelitian ini, Emil Durkheim menggunakan pendekatan yang lebih general atau universal. Lalu untuk pemikiran hukum dari tokoh selanjutnya ialah pemikiran hukum menurut Max Weber yang merupakan seorang sosiolog dari Jerman. Nah, jadi kontribusi Max Weber terhadap pemikiran hukum serta kekuasaan dan juga struktur sosial secara korelatif itu cukup ilmiah dan juga signifikan dalam sosiologi hukum, dan keilmuan ini itu sangat berpengaruh dan sampai sekarang itu bertahan, serta istilahnya tuh ilmu sekarang itu sangat penting dan pasti itu dijadikan sebagai referensi keilmuan dan juga landasan dalam pembelajaran sosiologi hukum. Nah, salah satu argumennya ialah bahwa hukum itu adalah hasil dari pola interaksi sosial budaya dengan rasionalitas yang berlandaskan pada moral. Nah, bahwa hukum itu berfungsi sebagai kontrol sosial dalam menciptakan stabilitas yang tidak mengesampingkan dalam mempertahankan kekuasaan sebagai regulator hukum. Weber juga memberikan perspektif dan paradigma terhadap pengembangan positivisme hukum dan pemahaman tentang fungsi serta struktur hukum dalam masyarakat secara kontributif melalui pendekatan-pendekatan ini. Lalu untuk materi selanjutnya ialah effectiveness of law. Jadi pada intinya efektivitas hukum itu adalah bagaimana tingkat hukum itu dapat diterapkan dan juga diimplementasikan serta bagaimana masyarakat itu dapat mengikuti dalam regulasi oleh otoritas hukum. Yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi itu meliputi kualitas dan ketegasan hukum, bagaimana penyebaran sosialisasi terhadap masyarakat, lalu ketegasan sanksi dan juga imbalan, lalu bagaimana masyarakat tertib, tingkat kepercayaan publik, dan juga tingkat kompetensi dari para penegak hukum. Lalu untuk materi selanjutnya ialah law and social control. Jadi pada intinya hukum itu adalah suatu sistem norma yang memiliki kendali dalam kontrol perilaku baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya hukum itu berfungsi sebagai alat pengendali sosial dan juga penegak norma sosial yang menetapkan batasan terkait perilaku dari masyarakat yang memiliki sanksi tertentu secara tegas dan juga objektif tentunya ya, apabila secara nyata itu merugikan dan juga melanggar hukum tersebut. Nah, tujuan ini itu untuk meminimalisir kriminalitas, meminimalisir intoleran dan juga ketimpangan serta kesenjangan dalam masyarakat. Lalu untuk materi selanjutnya adalah socio-legal studies. Seperti konsep dari materi sebelumnya, jadi socio-legal studies itu merupakan disiplin ilmu yang mengkaji terkait hubungan antar hukum dengan masyarakat, mengkaji bagaimana fungsi hukum dapat dicapai dalam konteks sosial dan juga bagaimana faktor sosial itu dapat mempengaruhi hukum secara analitis dalam penelitiannya. Nah, tujuan dari socio-legal studies itu sendiri itu untuk membantu bagaimana interaksi antara norma hukum dan juga norma sosial, meneliti impact perilaku individu maupun kelompok, serta identifikasi terhadap adil tidaknya penegakan hukum tersebut. Nah, dengan relevansi dalam memahami hukum dalam masyarakat modern yang bersifat dinamis tentunya, terutama dalam konteks globalisasi, perubahan sosial, dan juga isu-isu keadilan sosial. Berfokus pada interaksi antar hukum dan juga masyarakat, dan juga memberikan keilmuan terkait bagaimana hukum itu berfungsi secara teoritis, yaitu sebagai wawasan, dan juga praktis, jadi bagaimana penerapan serta dampak dalam kehidupan masyarakatnya. Lalu untuk materi selanjutnya itu juga masih terkait dengan materi sebelumnya, terutama di positivisme hukum ya. Jadi pada intinya hukum progresif ini itu memberikan respons terhadap hukum positif yang bersifat tidak fleksibel, yang mana dari progressive law ini itu memposisikan manusia itu sebagai pusat atensi dan juga menekankan hukum
dengan perubahan sosial secara adaptif, teman-teman. Nah, jadi prinsip-prinsip yang digunakan dari hukum progresif ini itu keadilan substansif yang mencakup fokus terhadap hasil yang adil atau output yang adil, bukan hanya pada kepastian prosedural yang bersifat mutlak itu tadi. Jadi tetap menekankan nilai aspek moralitas dan juga kemanusiaan. Lalu prinsip yang kedua itu ialah hukum sebagai alat perubahan sosial, yang mana hukum itu harus mampu beradaptasi dan mengatasi ketidakadilan dan juga ketimpangan. Seperti yang kita ketahui, yaitu pada intinya untuk memberantas tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas. Yang prinsip yang ketiga tentunya fleksibel dan juga responsif terhadap fenomena sosial, terutama dalam meliputi cakupan hukum ya. Lalu memberdayakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk penerapan dan pembentukan hukum, yang artinya hal ini itu secara demokratis. Lalu prinsip selanjutnya ialah kritik terhadap formalisme mutlak, yang ini tuh digunakan dalam positivisme hukum. Dan lalu prinsip yang terakhir ialah mempertimbangkan peran etika dan juga moral dalam masyarakat. Itu yang pasti. Nah, jadi pada intinya hukum progresif itu berperan penting sebagai pelindung yang lebih baik bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, serta itu untuk memastikan bahwa fungsi hukum itu sebagai alat pembebasan dan juga kesejahteraan itu harus benar-benar diterapkan, teman-teman. Jadi dengan prioritas mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan substantif dalam penegakan hukumnya. Jadi pada intinya tuh bagaimana masyarakat itu dapat bersandar dengan aman dan juga nyaman di dalam hukum ini. Lalu untuk materi selanjutnya ialah legal pluralisme, yang mana artinya itu ialah keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat seperti hukum adat, hukum Islam dan juga hukum Barat, dengan toleransi terhadap berbagai keberagaman hukum yang ada seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kritik terhadap legal pluralisme itu sendiri itu ialah mencakup kurangnya batasan istilah hukum dan juga terkait aspek keadilan yang cenderung dikesampingkan, teman-teman. Jadi perkembangannya di Indonesia itu sendiri itu juga terkait dengan pengakuan masyarakat adat dan pengaruhnya, dan hal-hal itu menjadi tantangan kontrol sosial ya, sebagai masyarakat majemuk karena keberagaman tersebut. Jadi itu pada intinya itu tantangan kontrol sosial dari regulasi hukum nasional sebagai otoritas ya, pemerintah. Nah, lalu kita masuk materi yang terakhir, teman-teman, yaitu pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam, yang tentunya ini sangat penting untuk dipelajari, terutama kita sebagai mahasiswa Universitas Islam di Prodi HES ini. Nah, jadi pada intinya pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam itu memberikan fokus terkait pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, budaya, dan juga ekonomi yang mempengaruhi penerapan dan juga pemahaman hukum Islam secara lebih relevan dan juga kontekstual. Dengan mengidentifikasi terkait prinsip-prinsip syariat, itu bagaimana diterapkan dan juga bagaimana interaksi dengan budaya dan juga tradisi adat, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya general review dari saya. Jadi pada intinya semoga pembelajaran selama 1 semester ini itu dapat menambah wawasan kita dan juga materi-materi yang disampaikan oleh Bapak dosen itu dapat terserap oleh kita dan juga berguna untuk kehidupan kita di selanjutnya, serta tentunya bermanfaat bagi orang lain juga, teman-teman. Jadi pada intinya bagaimana kita itu dapat menyebarluaskan keilmuan ini dan akhirnya itu dapat diimplementasikan secara positif. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada mungkin penyampaian yang saya kurang jelas dan juga mungkin agak belibet ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, teman-teman. Jadi cukup sekian. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.